Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas topik baru yang berjudul dongeng untuk pikiran bawah sadar. Ya, dongeng untuk pikiran bawah sadar kita. Saya nggak ngerti apakah Anda yang nonton video ini sudah paham tentang pikiran bawah sadar itu apa. Kalau belum paham, silakan lihat di channel YouTube saya, ada di playlist. Salah satu playlist yang saya buat adalah PBS Pikiran Bawah Sadar. Di situ ada beberapa video yang menjelaskan tentang pikiran bawah sadar manusia. Jadi kalau Anda sekarang belum paham pikiran bawah sadar itu apa, nggak ngerti sama sekali, silakan saya sarankan nonton dulu playlist pikiran bawah sadar. Ada beberapa video di sana ya. Oke ya. Jadi sampai di sini saya anggap Anda yang menonton sudah paham tentang apa itu pikiran bawah sadar manusia. Ya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, pikiran bawah sadar manusia itu mengambil porsi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pikiran sadar. Pikiran sadar 12%, pikiran bawah sadar 88%. Itu presentase yang sering diungkapkan di buku-buku yang membahas tentang PBS. Seperti itu. Jadi, pikiran bawah sadar itu kayak menyetir hidupnya manusia secara tidak langsung. Seperti itu. Nah, makanya banyak orang-orang, termasuk saya, mungkin juga termasuk Anda, berusaha untuk memasukkan informasi-informasi baru, aturan-aturan baru, keyakinan-keyakinan baru ke dalam pikiran bawah sadar. Tujuannya jelas, supaya hidup kita lebih berdaya, lebih terarah, lebih mudah mengantar kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Makanya kita ingin memasukkan hal-hal baru, keyakinan baru dalam pikiran bawah sadar kita. Ada cara afirmasi, terus ada cara menulis, diulang-ulang terus. Macam-macam. Ada banyak cara untuk memasukkan keyakinan baru ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau Anda pernah mencoba banyak cara untuk memasukkan keyakinan baru ke dalam PBS, lebih banyak berhasil atau lebih banyak gagalnya? Maksudnya berhasil itu keyakinan yang Anda masukkan itu menjadi sebuah pondasi dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda betul-betul 100% meyakini, atau lebih banyak gagalnya. Misalnya Anda afirmasi, aku rajin dan pintar, aku rajin dan pintar, aku rajin dan pintar, aku rajin dan pintar. Anda yang sebelumnya malas, setelah melakukan afirmasi aku rajin dan pintar, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, apakah terjadi perubahan dalam hidup Anda menjadi rajin dan pintar? Nah, kalau memang terjadi perubahan, berarti afirmasi itu berhasil masuk ke dalam PBS Anda menjadi sebuah keyakinan. Kalau nggak berubah hidup Anda, ya berarti ditolak sama PBS, mental, nggak bisa masuk. Nah, makanya di video kali ini saya menyarankan satu cara baru untuk memasukkan keyakinan baru ke dalam PBS kita. Caranya bagaimana? Yaitu sesuai judul, mendongeng. Ya, pikiran bawah sadar kita itu karakternya itu seperti anak kecil. Kalau dia dinasehati, kamu harus begini, begitu, begini, nggak didengarkan. Sama seperti anak kecil, malah dibantah. Nggak mau dengar dia. Diperintah apalagi, malah membantah pasti. Nah, anehnya, kalau diberikan cerita, didongengi, persis seperti anak kecil waktu masih kecil didongengi ayah ibunya saat mau tidur. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang mencuri mentimun, bla 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 bla, ceritanya seperti itu. Pikiran bawah sadar kita sama seperti anak kecil. Kalau didongengi, diberikan suatu kisah, suatu cerita, dia menyimak, gak menolak sama sekali. Beda kalau dinasehati atau diberikan perintah. Seperti itu. Makanya, kalau Anda selama ini gagal memasukkan keyakinan-keyakinan baru dalam PBS, boleh dicoba cara yang satu ini. Dongengi pikiran bawah sadar Anda. Ceritakan, kisahkan suatu cerita
pada pikiran bawah sadar Anda. Makanya nggak heran kalau Anda membaca di kitab-kitab suci agama apapun, banyak berisi tentang cerita-cerita, tentang kisah-kisah. Makanya ketika kita didongengi, dibacakan cerita, entah itu yang dari kitab suci ataupun cerita-cerita masa kecil kita tentang si kancil, tentang anak yang suka berbohong, tentang banyak macam dongeng-dongeng, cerita rakyat begitu, itu mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan dia bisa menyimpulkan, oh, cerita si kancil itu berarti aku harus jadi anak yang baik, aku nggak boleh mencuri, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Oh, ceritanya si Malin Kundang itu berarti aku harus berbakti sama ibu dan ayahku. Seperti itu. Persis seperti itu. Silakan Anda coba. Anda cari cerita-cerita, dongeng-dongeng, entah itu cerita nyata ataupun cerita metafora. Jadi maksudnya bukan cerita yang pernah kejadian sungguhan, nggak masalah. Ketika Anda membaca cerita atau dibacakan cerita, diceritai begitu, pikiran bawah sadar Anda menyimak. Dia kayak kayak anak kecil yang diam gitu, lihat. Gitu ya. Gitu ya. Oh, ya. Oh, berarti dari cerita ini kesimpulannya begini. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita, di dalam dongeng yang Anda ceritakan kepada PBS Anda, itu lebih mudah tertanam dalam PBS Anda menjadi sebuah keyakinan dalam hidup Anda. Oke ya, sampai di sini video saya kali ini tentang dongeng untuk pikiran bawah sadar. Silakan dipraktekkan sendiri, mudah-mudahan bisa memasukkan keyakinan baru ke dalam PBS Anda sehingga hidup Anda lebih berdaya, lebih bermanfaat, lebih mudah mencapai tujuan dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.